Halo guys, ketemu lagi sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakalan ngebahas 5 jalur rapot atau undangan untuk masuk kampus negeri. Ya bisa dibilang PTN lah ya. Mungkin kalian yang nonton video kali ini adalah adik-adik kelas 12 yang sedang berjuang mendapatkan kampus impiannya. Dan kita tahu bahwa untuk masuk kampus negeri ada penyeleksian khusus yang harus kita lalui, yaitu melalui 2 metode. Yang pertama melalui jalur undangan atau portofolio yang dinilai dari nilai raport kalian ketika sekolah dulu, memiliki prestasi, dan latar belakang lainnya. Dan satu metode lagi yaitu kalian melalui jalur ujian tulis dengan mengerjakan soal-soal berstandar khusus yang sudah disediakan. Nah, buat kalian nih yang sekiranya memiliki latar belakang nilai yang cukup baik, seperti berasal dari sekolah favorit, memiliki banyak prestasi, atau mungkin menjadi juara kelas, wajib banget nih ngetahuin beberapa jalur undangan supaya bisa mengantarkan kalian ke kampus negeri impian kalian, tanpa harus repot-repot bersaing melalui ujian tulis yang begitu sulit. Nah, kira-kira ada jalur undangan apa aja ya? Dan apakah mungkin mendapatkan lebih dari satu PTN melalui jalur undangan ini? So, langsung aja kita bahas. Let's go! Kita mulai dari yang paling populer dulu ya. Ada SNMPTN atau biasa dikenal dengan sebutan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yaitu adalah merupakan jalur masuk PTN yang menggunakan nilai rapor sebagai syarat penilaiannya. Nilai rapot ini yang digunakan yaitu dari semester 1 sampai semester 5. Bagi kalian para anak SMA sederajat, bisa SMK, bisa MA juga. Kamu bisa juga menyertakan sertifikat pencapaian prestasi nih agar peluang lolos SNMPTN makin besar. Karena pada dasarnya jalur seleksi SNMPTN ini menilai berdasarkan pencapaian prestasi akademik siswa. Oh iya, nggak semua kelas 12 bisa ikut SNMPTN ya. Di mana saat ini SNMPTN memiliki ketentuan kuota tertentu untuk masing-masing sekolah. Atau bisa dibilang nggak semuanya bisa ikutan, hanya siswa-siswa eligible aja yang terpilih yang boleh mengikuti SNMPTN. Oh iya, untuk syarat-syarat SNMPTN, kalian bisa melihatnya secara ringkas sebagai berikut. Nah, gimana? Tertarik untuk ikut SNMPTN? Buat informasi lebih lengkapnya, karena SNMPTN ini diselenggarakan oleh LTMPT, kalian bisa langsung ke website resminya di portal.ltmpt.ac.id. Yang kedua nih, ada SNMPN. Hampir mirip dengan jalur yang pertama tadi, SNMPTN. Namun yang berbeda adalah SNMPTN itu dikhususkan untuk jenjang S1 dan diploma 4 di politeknik ataupun perguruan tinggi negeri. Sedangkan SNMPN ini berfokus langsung hanya ke politeknik negeri saja dan jenjangnya adalah diploma 3 atau D3. SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh politeknik negeri yang ada di Indonesia. Untuk persyaratan mengikuti SNMPN ini terdiri dari kamu mendaftar, kamu wajib memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional yang terdaftar sebagai peserta UN. Dan kamu juga harus mendapatkan nih rekomendasi dari pihak sekolah atau kepala sekolah. Jadi nggak semuanya bisa ikutan. Dan persyaratan selanjutnya yang udah jelas adalah kamu memiliki prestasi akademik. Bisa itu pernah menang olimpiade atau mungkin hanya sekedar nilai kamu atau kamu ranking di sekolah. Itu udah cukup kok. Buat informasi lebih lengkapnya, kurang lebih kalian tuh harus mendaftar di snmpn.politeknik.or.id. Nomor 3, jalur undangan atau raport yang tanpa ujian selanjutnya adalah SPAN PTKIN. Kalau SNMPN itu untuk politeknik negeri, kalau SPAN PTKIN ini dikhususkan untuk 3 lembaga pendidikan keislaman seperti UIN atau Universitas Islam Negeri, lalu ada IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dan juga ada STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Siswa juga memiliki persyaratan untuk bisa mengikuti jalur ini sebagai berikut. Dan untuk penilaian seleksinya melalui sistem panitia nasional.
yang membuat pemeringkatan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran yang menjadi mata uji dalam ujian nasional tahun tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya tentang tanggal pelaksanaan SPAN PTKIN dan website untuk pendaftarannya, kalian bisa cek aja di kolom description. Nomor 4, jalur undangan tanpa ujian selanjutnya nih, ada USMI IPB. Buat kalian yang mau banget masuk kampus Institut Pertanian Bogor, USMI IPB ini bisa menjadi jalur alternatif buat kalian semua. Yang dimana jalur USMI IPB dialokasikan untuk kalian yang mau masuk sekolah vokasinya yang memiliki jenjang diploma. USMI IPB merupakan jalur penerimaan melalui nilai rapor pencapaian akademik tanpa harus mengikuti ujian tes tulis. Bagi kalian para SMA, SMK, ataupun MA sederajat kelas 12. Untuk alur pendaftaran, kalian bisa melihat data sebagai berikut. Untuk proses secara umum pendaftaran USMI IPB, kalian bisa juga melihatnya sebagai berikut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja kunjungi website resminya untuk mengetahui kapan jalur ini dibuka. Nomor 5, ada jalur seleksi tanpa tes berikutnya, yaitu PPKB dan Talent Scouting UI, Universitas Indonesia. Dari namanya kalian aja udah tahu lah ya bahwa jalur seleksi yang satu ini secara spesifik diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Buat kamu yang pengen jadi keluarga Yellow Jacket nih, atau jaket kuning, boleh banget jalur ini menjadi alternatif kalian untuk masuk kampus yang keren satu ini. Kalau biasanya kita tahu untuk masuk ke UI itu jalur SNMPTN dan UTBK SBMPTN, untuk program S1 regulernya ada juga loh program-program lain yang disediakan oleh Universitas Indonesia seperti S1 paralel, vokasi, dan S1 kelas internasional. Nah, jalur inilah PPKB dan Talent Scouting UI sebagai jembatan untuk menerima mahasiswa barunya di program tersebut. Sistem penseleksiannya kurang lebih mirip dengan jalur-jalur sebelumnya. Kalian disaring berdasarkan prestasi akademik dan nilai rapor. Untuk program-program yang ada di jalur seleksi ini bisa dikatakan memiliki biaya yang cukup mahal karena di S1 paralel, vokasi, dan kelas internasional tidak mengikuti ketentuan pembiayaan perkuliahan seperti S1 reguler yang biasanya. Jadi buat kalian yang mau masuk melalui jalur ini, pastikan memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik. Untuk informasi cara pendaftaran dan persyaratan lebih lengkapnya, kalian bisa cek aja di kolom description dengan klik website resminya. Nah, jadi itulah 5 jalur undangan atau rapor untuk kalian masuk ke kampus negeri. Gimana menurut kalian? Buat kamu yang mau tahu informasi lebih lengkap tentang pelaksanaan jalur-jalur tersebut tahun ini, kalian bisa cek aja lengkapnya di kolom description. Di situ juga udah ditaruh link website resmi dari masing-masing jalur seleksi masuk kampus negerinya. Buat kalian yang tahu jalur seleksi undangan mana lagi yang belum masuk di dalam video ini, kalian bisa deh tambahin di kolom komentar biar bisa jadi referensi untuk penonton Republika Mahasiswa lainnya. Oh iya, dari pengalaman tahun sebelumnya di 2021 sih, bahwa di jalur undangan ini kalian bisa lolos lebih dari satu kampus ya. Ini semua berdasarkan salah satu keluarga Republika Mahasiswa yang lolos di jalur SNMPTN dan juga dia lolos di jalur SNMPN, sehingga mendapatkan 2 kampus dan akhirnya dia memilih salah satunya. Jadi buat kalian semua, maksimalkan kalian dalam mengikuti jalur ujian seleksinya sehingga peluang kalian diterima bisa lebih besar. So, segitu aja video dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.